warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, apa kabar anak-anak kelas 10? Kita belajar lagi matematika. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Kemarin kita sudah belajar tentang pangkat, sifat-sifatnya, dan Bu Permana memberikan contoh soal untuk sifat pertama, kedua, dan ketiga dari perkalian, pembagian, dan yang perpangkatan yang pakai tanda kurung ya. Sekarang saya akan menjelaskan materi untuk sifat-sifat yang kemarin belum sempat kita bahas contoh soalnya. Oke, sini kemarin kita sudah sampai nomor 3, maka yang sekarang kita nomor 4, yaitu perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan ya. Maaf ini saya ada yang skip, perkalian 2 atau lebih bilangan. Jadi pangkatnya lebih dari 2 atau lebih ya. Di sini kalian lihat ada contohnya A kali B dikurung pangkat M sama dengan A dikalikan M, kemudian dikali lagi B pangkat M. Ingat, di sini yang sama adalah M-nya setelah dijabarkan. Dengan catatan A-nya tidak boleh dari 0 dan B tidak boleh dari 0. Karena kalau diisi 0, ingat 0 dikalikan dengan bilangan berapapun hasilnya adalah 0. Saya beri contoh. Contoh yang pertama, ada 3 dikali 5 dalam kurung 7 sama dengan 3 di sini dipangkatkan dengan 7, kemudian dikali 5 dipangkatkan 7. Jadi hasilnya dari 3 kali 5 kurung pangkat 7 sama dengan 3 pangkat 7 kali 5 pangkat 7. Contoh yang kedua, B 3 kuadrat kali 5 kali 2 pangkat 4, ini dikurung. Ingat kemarin sifat yang ketiga, kalau kurung di sini ada pangkat dan ada pangkat, berarti artinya dikali. 3 kuadrat, 2-nya dikalikan pangkat 4 menjadi 3 pangkat 8. Terus di sini kalau kemarin saya sudah menjelaskan ya pekan yang lalu, kalau di sini nggak ada pangkatnya berapa, berarti artinya itu pangkat 1. 5 pangkat 1, satunya dikalikan 4 menjadi 5 pangkat 4. Kemudian kalau 2 pangkat 1 dikalikan 4, berarti 1 kali 4 menjadi 2 pangkat 4. Maka hasilnya dari 3 kuadrat kali 5 kali 2 dikurung pangkat 4 menjadi 3 pangkat 8 kali 5 pangkat 4 kali 2 pangkat 4. Sama seperti yang kemarin, kalian bisa menggantikan angka ini bebas. Mau diganti angka 1, 2, yang sininya 3 juga boleh, terserah. Nanti kalian coba otak-atik sendiri, diganti dengan angka yang mau kalian pilih. Saya sarankan angkanya jangan yang terlalu besar dulu. Untuk sifat selanjutnya yaitu perpangkatan bilangan pecahan. Masih ingat ya bilangan pecahan itu apa? Yang bentuknya seperti ini, A per B dikurung pangkatnya M, yang A-nya dipangkat menjadi A pangkat M, kemudian yang B-nya juga dipangkat M menjadi per B pangkat M. Dengan catatan A tidak boleh dari 0 dan B tidak boleh sama dengan 0. Bukannya tidak boleh lebih dari 0 ya, tapi tidak sama dengan 0. Kalau di sini 0, ingat 0 dibagi berapapun hasilnya akan 0. 0 bagi 3 hasilnya 0. Kalau B-nya yang 0, sininya angkanya bukan 0, maka nanti tidak terdefinisikan. Makanya di sini ditulis tidak boleh 0 yang di sini ya. Kemudian contohnya
Di sini ada angka 100 pangkat 4 dibagi 50 pangkat 4. Ini bisa menjadi bentuk 100 bagi 50 dikurung pangkat 4. Atau kalian kalau mau menuliskan bisa menjadikan seperti ini ya, 100 per 50 pangkat 4 itu. Sekarang di sini 100 bagi 50 hasilnya ada 2 dipangkatkan 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Saya jelaskan kenapa 2 pangkat 4 sama dengan 16. Kemarin kan ada yang bertanya juga kenapa toh kok hasilnya bisa seperti itu. Ingat, 2 pangkat 4 itu dari penjabaran 2 dikali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 itu hasilnya 4. Sini 2 kali 2 4. Ingat, 4 kali 4 sama dengan 16. Itu ya. Saya harap kalian mengerti untuk penjelasan saya di sini. Seperti dengan nomor 4, kalian boleh mengganti nilai A dan B-nya itu untuk angka yang lain dan M-nya untuk angka yang lain. Terserah kalian mau variasinya bagaimana. Misalnya kamu mau A-nya diganti 8, B-nya ganti 4 boleh, terus M-nya diganti 3 itu boleh. Seperti itu. Kita lanjut lagi contoh yang selanjutnya. Ketika kalian melihat seperti ini, ada A, B kuadrat dibagi C pangkat 5, D pangkat 12. Tolong jangan pusing dulu. Ingat, kita berpegang pada rumus ini dan pada sifat sebelumnya. Di sini kalau pada sifat 3 kemarin A-nya tidak ada pangkatnya, artinya pangkat 1, maka A 1 kali 4 ketemu 4 menjadi A pangkat 4. Kemudian yang B pangkat 2 dikali 4 menjadi D-nya pangkat 8. Di sini maka yang pembilangnya menjadi A pangkat 4 B pangkat 8. Kemudian di sini yang penyebutnya yang kita lihat C pangkat 5 dikali 4 hasilnya 20. C pangkat 20. Yang D lihat di sini angka 12. 12 dikali 4 ketemu 48. C 20, D 48. Hasilnya berarti dari sini A pangkat 4 B pangkat 8 per C 20 kali D 48. Kalian bisa tuliskan contoh soalnya dulu untuk nomor 4 dan 5. Silahkan. Nah, ini dulu ya Bu. Silahkan kalian pahami dan tolong pesan saya kalian pahami dari langkah demi langkahnya. Kenapa bisa seperti itu? Nanti kalau ada pertanyaan bisa japri ke saya atau langsung di kolom komentar e-learning. Kenapa seperti itu? Silahkan kalian pahami contohnya. Kalian juga bisa mencari contoh yang lain itu dari sumber yang lain, tidak harus dari Bu Permana menjelaskan. Kamu bisa mencari dari sumber internet yang lain. Cari saja contoh dari contoh soal eksponen kelas 10 untuk SMK. Itu pasti banyak dan penjelasannya. Kalian juga bisa mencari latihan soalnya seperti apa. Sudah banyak di internet itu soal-soalnya contohnya seperti apa. Jika contoh 4 dan 5 sudah kalian pahami, kemudian sudah kalian catat, kita akan beralih ke contoh ke-6, sifat ke-6 dan sifat ke-7. Oke, kita lanjut ke sifat berikutnya, yaitu sifat ke-6, bilangan berpangkat 0. A pangkat 0 sama dengan 1. Kemarin sudah saya singgung, berapapun angkanya yang di sini A-nya, kalian mau tulis berapapun itu hasilnya 1. Contoh 5 pangkat 0 sama dengan 1. Di sini saya kasih umpama
Apakah benar setiap bilangan itu kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1? Semisal di sini ada angka 3 kuadrat dibagi 3 kuadrat. Ini angka duanya sama. Ini kan kita bisa nulis gini, 3, 2 kurangi 2 karena adalah dibagi maka menjadi 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 hasilnya 1. Di sini kan bisa dicoret 3 sama 3, 1, 1, 2 dan 2 coret 1, 1. 1 kali 1 hasilnya adalah 1 itu ya. Jadi mau berapapun angka kalian diganti, entah itu angkanya mau besar atau kecil, ingat kalau pangkatnya 0 adalah 1. Beda kalau bilangan itu pangkatnya 1, artinya bilangan itu sendiri. 5 pangkat 1 sama dengan 1, kalau 5 pangkat 0 adalah 1. Selanjutnya kita ke sifat yang ketujuh, yaitu bilangan berpangkat negatif. Ingat, yang negatif pangkatnya bentuk lainnya dari A pangkat min M menjadi 1. Di sini ya, ingat angkanya pembilangnya 1 per A pangkat M. Kadang dalam soal itu diminta bentuk pangkat negatif diubah ke bentuk pangkat positif. Berarti di sini nanti dibentuknya seperti ini. Saya beri contoh yang pertama. Ada bilangan angka 5 min 1. Kalau diubah ke bentuk positif menjadi 1 per 5. Kalian boleh ganti angka yang lainnya, mau angka 3 min 1 atau 3 min 2 itu juga sama ya nanti. Kemudian yang kedua ada 10 per 10 pangkat 6. Ingat, kalau di sini nggak ditulis pangkatnya, maka artinya itu pangkat 1. 1 dikurangi 6 pangkatnya di sini. 10 pangkat 1 sini min 6, jadi 1 kurangi 6 hasilnya min 5. Apakah masih ada yang bingung kalau mengurangi angka yang lebih besar? Caranya gini, kalau kalian masih bingung, ini kan tandanya kalau yang dikurangi di sini lebih besar pasti hasilnya angka negatif. 1 min 6 ketemu min 5, gini aja, 6 kalian kurangi 1 dapat 5, terus kalian tambah angka negatifnya bagi kalian yang bingung. Terus di sini ada angka hasilnya 10 pangkat min 5. Kita ubah ke dalam bentuk positif atau bentuk seperti ini. Ingat, bilangnya 1, 10 menjadi penyebut, tapi di sini pangkatnya positif. Itu untuk contoh yang kedua ya. Terus contoh selanjutnya yaitu C. Bentuknya di sini juga pecahan, tapi di sini dikurung dulu, dipangkat negatif 3. Di sini ingat, kalau 1/4 itu bentuknya kalau diubahkan menjadi seperti ini ya. Saya tulis saja di sini. 1/4 itu kan sama saja ini kan 1 per A pangkat M atau 1 pangkat 4. 1 per pangkat 4 pangkat 1. Ini kan kalau kita tulis bentuknya menjadi ini, 4 pangkat min 1. Yang ini menjadi A, ini A, yang negatif satunya di sini adalah M kalau dibuat seperti itu. Saya lanjut ya, ini 1/4 pangkat min 3 sama dengan 4 pangkat min 1. Ingat, kalau bentuknya kurung seperti ini berarti artinya dikali negatif 3. Berarti di sini 4 minus kali minus hasilnya adalah positif. 4 pangkat min 1, di sini min 1-nya dikali min 3 ketemu 3. 4 pangkat 3 sama dengan 64. Saya jabarkan lagi kenapa bisa dapatnya 64. Biar kalian ingat, semoga paham. 4 kali 4 itu kan hasilnya 16. 16 dikalikan 4 ketemu 64.
Saya beri contoh yang terakhir untuk yang sifat ke-7 ini. Di sini ada angka 2A pangkat 3 dikalikan B pangkat min 5 dikali C kuadrat. Kemudian dibagi 6A pangkat 9 B kuadrat C min 1. Nah, coba kalian lihat di sini. Hasilnya di sini angka 2 dan 6-nya hilang. Hilangnya bagaimana? Saya jelaskan. 2 dibagi 6 hasilnya ketemu 1 ya. Berarti kan di sini 1 tulisannya, satunya tidak perlu saya tulis karena angka 1. Kemudian 6 bagi 2 itu ketemunya angka 3 ini. Jadi bisa dipahami kenapa angka 2 dan 6-nya hilang menjadi di sini sepertiga. Sekarang kita fokus ke yang memiliki ini hurufnya sama A dan A. A 3, ingat kalau dibagi sama dengan dikurang, jadi A pangkat 3 min 9 dikali, kita lihat B-nya. B dan B, yang atas pangkatnya min 5, yang bawah 2 menjadi B pangkat min 5 dikurangi 2. Kemudian dikalikan C. Sini C-nya pangkat 2 atau C kuadrat dikurangi min 1. Ingat, minus ketemu minus karena tandanya sama, maka di sini diberi tanda kurung. Oke. Kita lihat hasilnya. 3 kurangi 9 ketemu min 6, jadi A pangkat min 6. Min 5 kurangi min 2 menjadi pangkat min 7. Ingat kalau minus kurang minus hasilnya minus. Ini ya dikurangi kayak gini hasilnya adalah minus. Dan kalian kalau bingung, ini saja 5 tambah 2 7, terus kalian kasih tanda negatif. Kemudian di sini 2 min 1, min kurangi min ketemunya positif, jadi sama aja 2 tambah 1. Nih C pangkat 3. Berarti di sini saya jabarkan saja nanti daripada kalian bingung. Ada di sini 3 min 9 itu ketemunya min 6 ya. Terus yang min 5 min 2 itu ketemunya min 7. Selanjutnya yang ini 2 minus min 1 sama aja 2 tambah 1 hasilnya 3. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Ini kan bentuknya negatif-negatif. Agar jadi positif, maka yang sini kan C-nya 3 sudah positif ya, kan dia menjadi pembilang di sini. Terus yang ini kita ubah ke bawah agar positif, maka di sini menjadi 3A pangkat 6. Yang negatif itu diubah seperti bentuk ini. Kemudian yang B pangkat min 7 menjadi B pangkat 7. Atau kita bisa menuliskan, saya jabarkan saja di sini. Yang A pangkat min 6 itu kan kalian tulisnya 1 per A pangkat 6. Kemudian yang B pangkat min 7 sama saja 1B pangkat 7. Jelas ya? Nanti kalau kalian masih bingung bisa kalian ulang-ulangi apa yang sudah saya jelaskan. Silakan nomor 6 ini sampai 7 kalian catat dulu contohnya. Terus nanti Bu Permana akan memberikan latihan soal untuk kalian kerjakan. Nanti kalau kalian butuh penjelasan ini boleh kalau kalian mau catat. Oke, saya sarankan karena dari matematika itu saya memberikan penjelasan sendiri, butuh yang ada kalian catat. Kemudian saya juga memberikan latihan soal. Mohon kalian siapkan ada 2 buku. Satu khusus untuk catatan, yang kedua khusus latihan soal. Kalian bisa memberi tanggal untuk setiap latihan soal yang saya berikan. Misalnya ini kalian dapat materi ini tuh tanggal berapa toh? Nanti kalian catat di situ tanggalnya berapa. Ya, saya beri latihan soal.
untuk soal 1, 2 ini masih sederhana. Saya akan memberikan yang ada tingkatannya lebih dari ini, tapi pengerjaannya kalian juga sebenarnya ini soalnya sederhana. Yang ketiga ini 81 Oke, perhatikan. Di sini saya akan memberikan sedikit untuk cara pengerjaan kalian. Silahkan yang 81-nya itu kalian ubah menjadi 3 pangkat berapa. Terus nanti dikalikan 3/4. Jadi nanti kalian dikurung seperti ini. Di sini jadi 3/4 itu ya. Kemudian angka 9 dan 8 sama. 8-nya itu 9-nya itu nanti kalian di sini ubah menjadi 9, itu menjadi 3 pangkat berapa. Terus yang 8 juga sama, jadi 2 pangkat berapa. 125 juga sama, jadi 5 pangkat berapa. Itu jadi untuk soal 3, 4, 5 ini juga termasuk soalnya mudah. Cukup 5 soal saja, silahkan kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalian bisa mengulang-ulang penjelasan saya dan silahkan belajar dari sumber lain. Pesan saya, silahkan rajin-rajinlah kamu membaca dan mengulang. Tetap semangat belajar dari rumah, selalu jaga kesehatan. Saya akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.